Kita doa sama-sama. Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur untuk keberadaan masing-masing kami di setiap state dimanapun kami berada. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya dengan apapun yang kami terjadi dalam hidup kami terus mau mengucap syukur untuk setiap nafas yang boleh kami hirup, untuk setiap kesehatan yang boleh kami ada, untuk setiap kondisi apapun Tuhan. Kalau kami struggle, kalau kami dalam pergumulan, kami tahu kami hanya bisa mengandalkan Engkau, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami mau datang ke Connect Group, bukan karena kami merasa kami lebih baik daripada yang lain, tidak. Tapi kami tahu Tuhan, kami sama-sama mau saling bertumbuh, kami sama-sama mau saling berbagi Tuhan, setiap berkat, setiap sharing kehidupan yang kami bisa bagikan ke setiap teman-teman kami. Kami tahu Tuhan, setiap firman yang ditaburkan itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Pada sore hari ini kami mengucap syukur, dan biarlah untuk setiap yang akan melayani pada hari ini, Tuhan juga akan berkati untuk Joe yang akan melayani di PAW. Tuhan berkati urapi Joe Tuhan saat dia menyanyikan PAW, akan bawa setiap kami masing-masing masuk dalam penyembahan yang lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga untuk yang akan bagikan isi hatimu untuk Dian, yang akan sharing firman Tuhan. Tuhan juga urapi Dian, berkati Dian Tuhan, apapun yang akan Dian sampaikan setiap firman Allah, itu akan membuat kami Tuhan belajar pada sore hari ini, dan kami akan duduk diam untuk mendengarkan isi hatimu Tuhan. Tuhan akan urapi Dian senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya, kami percaya semua di tempat ini Tuhan, kalau Connect Group ini ada bukan hanya karena rutinitas, tapi kami percaya kami akan sama-sama saling membangun, kami akan sama-sama saling bertumbuh, karena kami tahu Tuhan Connect Group ini ada rencanamu, dan kami serahkan setiap koneksi internet dimanapun kami berada Tuhan, itu akan berjalan dengan baik, dan setiap CG yang akan kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan ke dalam tanganmu. Di dalam satu nama kami mengucap syukur. Kita akan mulai CG ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya semua sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Oke, shalom semuanya. Siap untuk memuji Tuhan ya. Tapi sebelum puji Tuhan, saya mau kasih satu firman. Di Filipi 4 ayat 8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Kita siap ya untuk memuji Tuhan. Saya percaya setiap hati kita akan membawa persembahan yang baik buat Tuhan kita. Amin. Sama-sama nyanyi ya. Dan tak lalu banyak pikiran, nanti bikin hati susah. Seng boleh stres, frustasi dan ekspresi, semua itu seng ada gunanya. Pikirkanlah perkara mulia, stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Sama dengeran. Penting sekali firman Tuhan, penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati, beta sang boleh khawatir. Jangan kecut dan jangan tawar hati, Tuhan berjanji selalu menyertai. Pikirkanlah perkara mulia, stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Semangat. Penting sekali firman Tuhan, penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali.
Sama-sama kata, pikirkanlah. Pikirkanlah perkara mulia. Stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Sama-sama, penting sekali. Penting sekali, penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Hei, jangan malas, dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Sekali lagi katakan, jangan malas, dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Penting sekali, penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Amin. Saya percaya ya, kunci untuk kita bisa melakukan hal yang baik itu adalah di pikiran kita. Kalau kita nggak bisa jaga pikiran, pasti apapun yang kita lakukan itu pasti bertentangan dengan firman Tuhan ya. Yuk, mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Kau selalu menyertai hidup kami Tuhan sampai detik hari ini. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kebaikan-Mu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sama-sama. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena
karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini, katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi katakan, aku ada hari ini, kata Tuhan. Aku ada hari ini bersama Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan bersama pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan bertanda perasaan. Sehabis hujan, sembah Dia dalam sembah Dia, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur bagi Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, Kau sangat baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kirana lamanya syane. Oh, kirana lama se. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, atas penyertaan-Mu, tuntunan bimbingan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh, kirala lamanya syana lama, oh lamanya ya lama se. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
indahnya kasihnya Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Oh, oh. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau Bapa, Kau setia. Oh, oh, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi ya, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau Bapa yang setia dalam hidup kami. Kau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Kau Bapa yang selalu ada dalam hidup kami, mulai dari hari ini dan bahkan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu setiap waktu, setiap detik. Kami ada sampai hari ini. Kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu. Kami diberikan kesehatan juga Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami gak bisa membalas apapun setiap kebaikan Tuhan. Yang bisa kami balas adalah kami mau belajar taat setia kepada Engkau. Kami bisa melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Itu yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu tidak begitu banyak Tuhan. Waktu begitu singkat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan dengan waktu yang ada itu kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan. Ajarkan kami itu kami terus setia kepada Engkau. Kalau kami jatuh, kalau kami jauh Tuhan, tarik kami ya Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan mendekat pada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, hanya dekat Engkau saja Tuhan kami merasa tenang. Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami merasa kuat Tuhan. Tanpa-Mu dalam hari-hari kami ini Tuhan, kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami sadari Tuhan, kami begitu lemah. Kami begitu rapuh hidup kami Tuhan tanpa Engkau. Maka itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan, untuk kami mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Jika sore hari ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu Tuhan, berbicara pada setiap hati kami. Biarlah Tuhan firman itu Tuhan jatuh di tanah yang subur. Bahkan Tuhan akan berbuah-buah lebat Tuhan. Dan bahkan Tuhan, hidup kami bukan kami lagi Tuhan, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan, hidup kami bukan hanya sekedar hidup biasa-biasa, tapi kami mau hidup untuk menjadi saksi, untuk kami menjadi terang, bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan. Jadikan kami seorang murid yang setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap merenungkan. Bahkan kami juga bukan hanya merenungkan Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah pada setiap kami Tuhan pada sore ini. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saya balikin ke Utek. Ya, thank you Jo, PAW-nya. Oke, kita akan dilayani siaran firman Tuhan sama Dian. Dian kebetulan pegang CG hari Selasa, CG ATL 08. Jadi, welcome Dian, silakan dimulai. Halo, salam semuanya, salam kenal.
Thank you CUT, Kojo. Saya masih diberi kesempatan ya. Ini pertama kalinya. Thank you Kak Vivi juga sama Ko Yosep yang menghubungi. Uh, di bulan ini tema 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 untuk CG kita kan CG gereja kita kan Regeneration and Discipleship ya, generasi dan pemuritan. Uh, saya coba saya sharing firman sharing screen dulu sudah. Oke, saya ambil judul generasi yang berharga di mata Tuhan ya. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati sekali lagi, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu ya Bapa. Kami hari ini ya Bapa, sore hari ini bisa berkumpul kembali di CG ini ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kami berpisah tempat jarak dan waktu, tapi hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Persiapkanlah hati setiap kami, buka mata hati dan pikiran, mata hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan kami dengar, kami renungkan, dan kami baca itu Tuhan bisa merema di hati setiap kami ya Tuhan, sehingga bisa memberkati kehidupan kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara di CG ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, pakai lidah dan bibir hamba yang terbatas, tapi kami percaya isi hati-Mu tidak terbatas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Generasi yang berharga di mata Tuhan, uh, kita tahu ya, kita harus kita sebagai orang tua atau kita mungkin yang sekarang dalam pelayanan di CG kita itu harus mempersiapkan generasi yang selanjutnya. Nah, di zaman modern itu kan memang kebanyakan dari orang mengukur nilai generasi itu kan dari prestasinya, dari apa dia bisa menguasai teknologi yang ada sekarang, pendidikannya tinggi, dan juga mungkin popularitas ya. Tetapi Tuhan itu justru melihat generasi dengan ukuran dan cara pandang yang berbeda. Bagi Tuhan itu generasi yang berharga adalah generasi yang mengenalnya, mengasihinya, dan meneruskan iman kepada generasi berikutnya. Abraham itu disebut bapak orang beriman, kita tahu ya ceritanya ya. Uh, Bukan hanya karena ia memiliki iman yang besar, tetapi karena ia membangun warisan rohani yang berdampak pada generasi selanjutnya. Bagaimana kita mempersiapkan generasi yang berharga itu, semuanya harus melalui pemuritan. Nah, pemuritan itu tidak harus dilakukan seperti sekolah ya, tapi pada saat kita menjadi orang tua, mungkin di sini yang sudah menjadi yang sudah mempunyai anak, kita tahu kita harus uh, istilahnya memuridkan anak-anak ya, tapi kita juga harus um, apa ya mempersiapkan anak-anak kita itu nantinya itu akan jadi generasi yang hidup takut akan Tuhan. Itu sih yang pertama ya. Nah, orang tua saya ambil dari keluarga dulu ya. Pemuritan dari keluarga. Jadi orang tua harus memuridkan anak-anaknya. Di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dengan jelas, ayat di atas itu menjelaskan bahwa Tuhan itu memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka tentang firman Tuhan. Dan pada saat itu, zaman itu, biasanya ayahlah yang menjadi penanggung jawab utama pendidikan rohani keluarga. Dan uh, ayat ini itu ditujukan pada saat itu ya, ayat itu untuk bangsa Israel yang baru saja menerima hukum Tuhan sebelum memasuki tanah perjanjian. Karena Tuhan tahu bahwa mereka akan menghadapi berbagai pengaruh budaya kafir,
Karena itu mereka tuh harus terus mengajarkan firman kepada anak-anak agar iman kepada Tuhan tidak hilang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi ibu juga mempunyai peran yang sangat besar juga. Di Amsal 1 ayat 8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Dan saya belajar dari uh, Super Conference kemarin ya, walaupun saya nggak mengikuti, tapi saya dengarkan saat Pastor Philip bilang, apabila kedua orang tua itu dia hidup di dalam Tuhan dan dia melayani Tuhan, itu Tuhan itu pasti akan blessing anak-anaknya dari cucu sampai cicitnya ya. Dan juga saya belajar juga bahwa kita itu akhirnya itu nggak akan khawatir nantinya itu kehidupan anak kita itu bagaimana, bagaimana karena kebanyakan dari orang tua ya, dari kita kan pasti worry ya dengan keadaan zaman yang sekarang. Oh nanti anakku ini sekolahnya bisa nggak ya nyampe ya? Oh ekonomi sekarang seperti ini bagaimana? Tapi pada saat kita mengajarkan firman Tuhan, pada saat kita mengenalkan iman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhanlah yang menjamin seluruh kehidupan kita, asalkan kita tetap hidup di jalannya Tuhan. Dan pemuritan itu dimulai dari rumah karena orang tua adalah guru rohani pertama. Kita nggak bisa lemparkan itu ke sekolah minggu aja atau kita lemparkan ke mentor yang ada di gereja ya. Karena orang tua adalah memiliki peranan besar yang pertama di dalam hal rohani. Dan apa yang bisa kita lakukan itu ya membiasakan mesbah keluarga, tetapi harus didahului dengan orang tua itu yang memiliki keintiman hubungan dulu dengan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan itu harus menjadi pusat kehidupan keluarga. Walaupun menghadapi berbagai pengaruh keadaan yang tidak relevan maupun perubahan budaya, iman mereka kepada Tuhan itu tidak akan goyah dan hilang dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Memperlihatkan buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak pun mewarisi teladan hidup orang tua, hidup dari orang tuanya. Terus memberikan pendidikan rohani sejak dini, memberikan fondasi yang kuat untuk kehidupan masa depan. Memperlihatkan buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari ini, saya pun jadi seorang ibu, sebagai seorang orang tua, saya juga masih belajar ya, belum sempurna. Kita semua belum sempurna, masih ada apa namanya hal-hal yang kita masing-masing itu harus berjuang ya. Kalau saya itu di dalam hal perkataan ya, karena saya kemarin juga belajar juga kuasa perkataan kita itu ya. Apa yang kita ucapkan itu adalah seperti nubuatan. Jangan sampai dari mulut yang satu ini keluar berkat dan dari mulut ini juga keluar kutuk gitu. Dan saya beberapa kali juga pada saat saya apa namanya mengalami bukan pergumulan yang mengalami hal yang nggak enak, eh, pada saat keadaan nggak enak itu akhirnya mulut itu terucap kata-kata yang seharusnya memang mungkin bagi kita lah cuman gitu ya, tapi itu kalau kita sebagai orang Kristen kita percaya apapun yang keluar dari mulut kita itu seperti nubuatan tuh. Dan yang kedua, mewariskan iman. Hidup oleh iman uh, bukan karena keadaan. Itu saya ambil dari Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Ini di sini masih Abram ya, karena masih belum apa namanya apa itu belum ini ya. Kita tahu setelah Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami kejadian-kejadian itu, akhirnya Abram itu diganti namanya menjadi Abraham, Bapak orang beriman. Terus
Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang keenam, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita tahu juga di cerita ini, Abram itu sedang galau ya, karena dia itu diberkati banyak sekali ternaknya, banyak sekali kekayaannya, tapi dia nggak punya satu anak pun. Sehingga pada saat itu dia merenungkan eh, apakah nanti itu yang mewarisi semua kekayaanku ini budaknya dia. Tapi Tuhan itu menjawab apa yang jadi pergumulan hatinya, dan Tuhan itu berjanji bahwa Abraham dan Sarah itu akan mempunyai anak yang lahir dari rahim Sarah, walaupun keadaan pada saat itu mereka posisinya sudah tua dan Sarah juga sudah mandul, tapi Tuhan berjanji bahwa budaknya tidak akan mewarisi anak dia, anak keturunan Abraham dan Sarah lah yang akan mewarisi segalanya itu. Nah, secara manusia hal itu mustahil, namun Abraham karena keadaannya pada waktu dia menerima janji itu kan mustahil ya kalau dilihat manusia. Tapi Abraham itu memilih untuk percaya. Dia beriman, eh, jadi beriman itu bukan berarti tidak memiliki masalah, tetapi tetap percaya kepada Tuhan meskipun keadaan belum berubah. Ketidakpastian masa depan, tekanan ekonomi, pergumulan yang belum mendapatkan jalan keluar, ataupun krisis identitas. Dunia itu mengajarkan, lihat apa yang kamu miliki. Tetapi Tuhan berkata, percayalah kepada apa yang aku janjikan. Ketika kita berjalan mengikuti Tuhan, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya, akan melahirkan generasi yang tetap beriman ketika banyak orang itu sudah menyerah. Nah, eh, ini kayak kita itu apa namanya? Kayak kita di zaman modern sekarang itu eh, seperti kita itu eh, lagi nyetir nggak tahu jalan, tapi kita pasang GPS. Kan kita tahu ya pada akhirnya walaupun kita nyampe nggak ya, tapi kan kita percaya bahwa goalnya itu kita pasti nyampe itu kan. Nah, padahal kita belum melihat jalannya itu nyampe, tapi kita udah tahu karena kita percaya GPS itu akan membawa kita itu ke apa namanya ke jalan ke tempat yang akan kita tuju. Nah, kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu sebagai orang Kristen, kita ini harus percaya, punya iman bahwa Tuhan itulah sumber segalanya. Di waktu kondisi apapun, mungkin sekarang dengan keadaan yang sekarang seperti ini, yang semuanya serba nggak jelas, tapi saya tahu ya semua yang datang ke Amerika, Kanada mungkin kerja dengan susah payah ya, sehingga banyak menghabiskan waktu kesibukan itu untuk bekerja. Tapi eh, jangan pernah jangan pernah apa ya namanya? Jangan pernah itu sampai tidak ada hubungan intim dengan Tuhan, waktu saat teduh dengan Tuhan. Dan jangan pernah keadaan itu yang memanipulasi iman kita sehingga kita itu mempertanyakan Tuhan itu ada nggak? Kok aku mengalami seperti ini? Kebanyakan mungkin kita pernah bertanya ya, kok ini masalah datang terus berat, tapi tetap percaya pada saat eh, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, itu akan mendatangkan apa namanya ujian itu bukan hanya cuman ujian, tapi ujian itu mendatangkan level iman kita itu dibawa naik. Dan pada saat uh, kita keluar dari masalah itu, kita itu akan diubahkan karakter kita.
kadang Tuhan itu memproses kita itu ada mungkin di beberapa titik tertentu yang perlu dihancurkan kedagingan kita. Itu sih. Dan pentingnya mewariskan iman ini kepada generasi selanjutnya juga supaya mereka itu punya DNA yang sama dengan kita. Mereka itu tidak jadi generasi yang seperti Pastor Philip selalu bilang strawberry ya, dipencet sedikit langsung berair karena kita juga melihat ya banyak kejadian, banyak bukan orang-orang tua aja yang desperate ya, tapi anak-anak muda pun banyak yang akhirnya itu mengambil jalan yang pintas gitu loh, karena uh, karena karena mungkin tidak ada Tuhan di dalam hidupnya, merasa bahwa dia tidak mempunyai siapapun, dan jangan sampai generasi di dalam keluarga kita itu akan mengalami hal-hal yang itu. Jadi mungkin pada saat kita pun tidak bersama mereka, tapi mereka itu punya iman yang tetap pegang teguh kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan juga ya. Terus mewariskan keteladanan hidup, tetap setia dan takut akan Tuhan meski tidak sempurna. Di dalam Kejadian 18 ayat 19, sebab aku memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Tuhan tidak memuji Abraham karena kekayaannya atau karena pengaruhnya, tetapi warisan terbesar adalah imannya kepada Kristus. Sebenarnya memang nggak salah ya sebagai orang tua, kalau mungkin kita punya kekayaan yang lebih, kita mewariskan pada anak-anak. Tetapi harta itu bisa habis. Tetapi warisan iman dampaknya bisa berlangsung lama. Dan bagi yang belum menjadi orang tua, bukan berarti tidak bisa mewariskan iman, karena dapat mempengaruhi juga adik-adik kita, mungkin pada saat di lingkungan sekolah, rekan kerja, maupun di komunitas. Karena setiap orang Kristen yang menghidupi imannya dapat menjadi teladan rohani. Di di ayat ini uh, uh, Oke, ini saya dengarkan kemarin dari Pastor Fuji juga pada saat Super Conference. Bukan berarti kita hidup itu tidak perlu uang ya. Kita semua membutuhkan uang untuk hidup, tapi uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan kita. Banyak juga orang yang diberkati juga, tapi hidupnya tidak bahagia. Jangan menaruh hati kita itu pada apa yang kita miliki. Karena Tuhan itu nantinya tidak akan tanya apa gelarmu, apa posisimu, apa yang sudah kamu punya. Tapi Tuhan itu mau apa yang sudah warisan apa yang sudah kita berikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Seperti yang sekarang itu kan kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan ya. Nah, supaya berita Injil itu bisa sampai kemana-mana. Dan saya pikir ini juga bagus ya, bukan berarti kita harus menunggu jadi orang tua, tapi kita juga bisa jadi mentor-mentor rohani di dalam lingkungan kita, di mana kita ditempatkan. Terus Tuhan tidak mencari generasi yang sempurna, tetapi generasi yang mau bertobat dan terus berjalan bersamanya. Abraham juga pernah merasakan takut berbohong waktu dia masuk ke negeri Mesir ya, ke Mesir. Dia bilang ke Sarah, kalau kamu bilang aja, kamu tanya kamu adikku gitu kan. Dia juga pernah merasakan ragu
mengambil keputusan yang salah karena menuruti saran istrinya untuk menikahi Hagar ya. Nah, tetapi Tuhan itu tetap memakai dia dan Abraham juga membuktikan bahwa Tuhan dapat memakai orang biasa yang bersedia taat karena kesetiaan itu lebih penting daripada kesempurnaan. Tuhan tidak sedang mencari generasi yang paling kuat, kaya, ataupun terkenal. Tuhan sedang mencari generasi yang mau berkata, Tuhan, aku mau mengikutimu dan menjadi berkat bagi generasiku. Terus, generasi yang berharga adalah generasi yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mengenal firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ya, hidup berdasarkan iman. Ini mengingat karya Tuhan, apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Karya yang terbesar adalah Tuhan sudah rela mati untuk menebus kita ya. Hidup dalam kekudusan dan ketaatan, mau diajarkan dan memuridkan orang lain, taat kepada panggilan Tuhan, melakukan apa yang menjadi amanat agung, menjadi terang dan berkat bagi dunia. Poin-poinnya adalah pemuritan adalah perintah Tuhan, bukan pilihan. Pemuritan juga dimulai dari keluarga dan komunitas seperti CG. Pemuritan menghasilkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Generasi yang dimuridkan akan menjadi berkat bagi generasi selanjutnya. Kalau kita lihat ya dari Alkitab itu, tokoh-tokoh dalam Alkitab itu, Musa dan Yosua itu, Musa tidak hanya memimpin bangsa Israel, tetapi juga mempersiapkan Yosua sebagai menjadi penerusnya ya. Karena pemimpin yang sejati itu mempersiapkan generasi penerusnya. Dan Yosua itu berhasil memimpin Israel karena telah banyak belajar banyak dari Musa ya. Dan pada saat mungkin kalau kita posisikan seperti di CG ya, di CG pun juga CGL juga akan mempersiapkan member. Jadi jangan pikir semua yang di member ini, di member CG itu semuanya itu hanya member ya, hanya jemaat biasa ya. Kita semuanya itu dipersiapkan untuk dijadikan pemimpin selanjutnya. Nah, Joshua ini banyak belajar dari kehidupan rohani Musa ya, yang selalu punya intimasi dengan Tuhan. Dan ada juga Eli dan Samuel. Samuel itu dibimbing Eli untuk mengenal suara Tuhan. Pada saat itu kita tahu ya, Samuel ini dikasihkan mamanya itu ke Eli karena mamanya sudah berjanji ya, Hana itu sudah berjanji bahwa ini anak, kalau Tuhan memberiku anak, aku akan memberikan anak ini untuk melayani Tuhan. Dan pada saat Samuel berumur 5 tahun atau berapa itu, waktu dia tidur di bait Tuhan itu ada suara memanggil, dia pikir itu suara Eli. Ternyata pada saat 3 kali Eli bilang, kalau Tuhan memanggil lagi, dia mengajari Samuel, kalau ketika Tuhan memanggilmu, Eli berkata, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Pemuritan itu membantu seseorang belajar untuk mendengar dan mentaati suara Tuhan. Dan juga Paulus dan Timotius, ini contoh pemuritan paling jelas ya, di dalam kitab Perjanjian Baru, bagaimana Paulus meskipun keadaannya di dalam penjara, dia tetap mengajar, mendampingi, mempercayakan pelayanan, mendorong Timotius menjadi pemimpin gereja. Dan juga Naomi dan Ruth, Naomi yang belajar imannya, Naomi yang menjadi teladan iman bagi Ruth. Pada saat itu Naomi udah kehilangan suami dan anaknya dan rencana mau kembali ke Yerusalem, Bethlehem. Terus Ruth-nya bilang, Naomi bilang, ngapain kamu ngikutin aku? Udah kamu kembali aja, aku nggak punya apa-apa. Tapi justru Ruth itu berkata, Allahmulah Allahku. Jadi pemuritan itu bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui kehidupan yang bisa menjadi teladan. Dan yang terakhir adalah Yesus dan ke-12 muridnya. Yesus ini walaupun dalam
hanya waktu yang singkat ya, sekitar 3 tahun, tapi murid-muridnya ini diperlengkapi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Pemuritan Yesus itu meliputi mengajarkan firman, memberikan teladan, mengutus, melayani, mengevaluasi pelayanan, dan juga mempercayakan yang jadi amanat agung itu ya. Ya, oke. Ini pemuritan bukan sekedar mentransfer pengetahuan Alkitab, tetapi membentuk karakter yang serupa dengan Kristus. Ketika satu generasi dengan setia membimbing generasi berikutnya, lahirlah orang-orang yang mengenal Tuhan. Hidup dalam kebenaran menjadi alatnya untuk membawa dampak bagi dunia. Inilah generasi yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk keteladanan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini ya Bapa. Seorang yang hidup dalam iman, ketaatan, dan menjadi berkat bagi banyak generasi. Tuhan, kami rindu menjadi generasi yang berharga di hadapan-Mu. Bentuklah hati setiap kami agar selalu mencari Engkau lebih dari apapun yang ditawarkan di dunia ini. Ajarlah kami untuk memiliki iman yang teguh, tetap percaya kepada janji-Mu, sekalipun keadaan di sekitar kami tidak selalu mudah. Kami berdoa untuk setiap member CG ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Jadikanlah kami alat di tangan-Mu untuk membawa terang dan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pakailah kami untuk meninggalkan warisan iman bagi generasi kami berikutnya. Biarlah melalui kehidupan kami banyak orang semakin mengenal Engkau dan mengalami kasih-Mu yang mengubahkan. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, pimpin setiap langkah kami agar tetap berjalan selaras dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau yang memanggil kami juga untuk memampukan kami untuk hidup sesuai dengan tujuan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you Dian. Silakan. Ya, sebentar. Share screen-nya di stop dulu. Oke. Soalnya yang muncul muka saya ada di layarnya Dian tadi. Oke, thank you Dian untuk sharing firman-nya. Kembali lagi diingatkan semua betapa pentingnya pemuritan gitu ya. Tadi saya setuju dengan beberapa poin, mostly pasti setuju dengan apa yang Dian info. Karena balik lagi, generasi yang berharga itu generasi yang pasti memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan gitu ya. Terus pemuritan itu perintah, itu saya setuju banget. Itu bukan pilihan, itu perintah karena memang kita nggak ada yang bisa hidup sendiri gitu ya. Mau seberapapun powerfulnya kita ataupun seberapa tingginya posisi kita, kita tetap nggak bisa hidup sendiri. Pasti kita butuh ada dalam satu komunitas. Nah kebetulan kalau kita di CG, berarti kita pemuritannya dalam komunitas itu gitu ya. Di keluarga ya berarti kalau anak saya satu ya berarti saya pemuritan dengan anak saya gitu. Lalu pemuritan itu menghasilkan pemimpin yang takut akan Tuhan, betul. Karena balik lagi kita semua nggak ada yang sempurna. Walaupun di CG ATL 11 ini leadernya adalah saya sama Joe, tapi kembali lagi kami juga nggak sempurna. Tapi kembali lagi pada saat kita masuk dalam pemuritan, misalnya ada satu member terus pemuritan sama kita gitu ya. Yang pasti semua itu akan kami keep secret. Tapi balik lagi kami percaya kok, apapun walaupun kami nggak sempurna gitu ya, tapi Tuhan akan tetap memakai saya dan Joe. Karena itu terbukti dengan kami pemuritan ada buah-buahnya yang kami lihat gitu. Bukan berarti kita nunggu, oh cute saya nggak bisa hidup sempurna, saya aja masih begini. Tapi percaya deh Tuhan pasti akan pakai selama kita mau gitu. Karena kalian buktiin deh, kalau dengan kalian punya anak, walaupun kalian masih hidupnya, misalnya kalian merasa hidupnya masih biasa-biasa aja nih cute, belum doa, belum kusuk gitu ya. Tapi kalau kalian bener-bener pakai hati, kalian tuh muridin apa namanya muridin anak kalian, pasti akan kalian lihat buah yang baik. Karena kenapa? Didasarkan dengan firman Tuhan.
Nah itu jadi kalau kita muridin orang, kita jangan merasa bahwa kita harus lebih holy nih. Oh lebih lebih ngelayang-layang dulu baru kita bisa muridin orang. Enggak. Justru Tuhan tuh melihat apakah kita mau. Kalau kita mau kita pasti bisa kok. Saya yakin banget. Karena saya ingat banget dulu waktu saya masih di gereja lama gitu ya, belum di GMS, anak saya masih kecil. Anak saya masih kecil, sekarang saya bawa ke sekolah minggu kan. Waktu itu saya antar masuk ke sekolah minggu. Terus tiba-tiba karena kebetulan salah satu dari member CG dulu Komsel, member Komsel kami itu adalah guru sekolah minggu. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu ngomong sama guru sekolah minggu, ini saya mau bawa anak saya ke sekolah minggu, tolong nih dikasih didikan anak saya, susah diomongin. Di rumah nggak bisa didengerin omongan saya, jadi dia bawa tuh ke sekolah minggu tuh, dia ngomong jelas-jelas ngomong ke guru sekolah minggu dulu, member kami guru sekolah minggu. Iya, iya, dan memang itu sempat saya dengar gitu. Ini anak saya tolong dididik ya. Saya mau taruh sekolah minggu, tolong bantu didik anak saya. Padahal ya teman-teman, didikan yang paling awal dimulai itu ada di rumah. Waktu itu memang guru sekolah minggunya ya kan nggak mungkin dong diceramahin. Dia tetap terima anaknya dengan senang hati, tapi kembali lagi sekolah minggu tidak membantu banyak. Memang hanya bisa menerapkan nilai-nilai, tapi bayangin 1 7 hari gitu ya. 1 hari di sekolah minggu. 6 harinya di mana? 6 harinya di rumah kan gitu. Jadi nilai-nilai itu lebih penting memang di rumah dibandingkan kita bawa ke sekolah minggu dan berharap guru sekolah minggu itu bisa membantu untuk merubah. Itu nggak akan terjadi. Jadi memang saya jadi tiba-tiba teringat itu gitu ya. Jadi apapun yang teman-teman alami, kita nggak bisa hidup sendiri. Itu betul banget. Dan memang kalau kalian punya kendala, kalian punya kesulitan gitu ya, memang kalian butuh tempat untuk ngobrol dan lain sebagainya, jangan pernah sungkan. Kalian bisa kontak cowok ya, kontak si Jo gitu ya. Ya paling cewek ya kontak saya gitu. Jadi memang kembali lagi apa namanya, tadi saya setuju dengan Dian, kita bentuk generasi yang takut akan Tuhan itu bukan karena kita merasa bahwa kita sudah dekat sama Tuhan 100%, enggak. Tapi selama kita mau, tiba-tiba kita bisa diingetin loh. Karena saya beberapa kali pemuritan, tiba-tiba member saya itu punya kesulitan keuangan gitu ya. Terus tiba-tiba saya bisa omongin, udah ayo beli sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan. Tiba-tiba kalau saya mau belanja nih, kata-kata saya tuh terngiang sendiri. Ayo, kemarin ngomongin anak member apa? Beli sesuai kebutuhan, jangan keinginan. Iya sih. Jadi saya bisa teringat kembali kata-kata saya sendiri. Ya udah deh, nggak usah beli deh. Itu kan cuma keinginan, belum belum kebutuhan gitu. Nah, jadi itu yang saya bilang bahwa nggak harus tunggu kita sempurna dulu untuk kita bisa muridkan orang, enggak. Karena apapun itu, saya percaya bahwa pemuritan itu pasti tentunya menghasilkan satu, nggak mungkin pemuritan itu nggak ada hasil pasti. Yang pasti kita akan lihat buahnya. Tapi yang kembali lagi saya ingatkan adalah tidak perlu tunggu sampai kita jadi sempurna gitu ya. Oke, kita akan mulai foto dulu, baru nanti kita akan masuk ke sharing. Ada yang bisa on cam sebentar, kita foto dulu. 2 menit, 2 menit. Cila ini nggak kelihatan nih di gambar itu ya. Cila ini mana? Oh, ada akun. Marcella lagi di luar ya. Ko Yohanes? Ini keluar bentar, Oh, Cite. oh dia keluar. Dia pulang bentar. Iya. Oh iya ya, oke oke. Ya udah, saya foto ya. Ko Yohanes bisa on cam sebentar? Mau saya foto sebentar kok. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, saya foto sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Dah. Oke. Saya akan share dulu pengumuman sebentar. Habis itu baru kita masuk ke sharing. Udah saya buka pengumumannya sebentar ya. Saya masuk dulu ke sini. Oke. Sekarang saya share. Oke. Welcome home. Kenapa kecil banget ini layar ya? Sebentar. Oke. Bulan ini, tahun ini kita masuk dalam the Year of Unity and Open Heavens. Nggak terasa ya, sudah setengah tahun berlalu. Lalu visi gereja kita, gereja sel yang apostolik dan profetik, misinya 1.000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid.
perkembangannya masih sangat on track. Puji Tuhan gitu ya, Tuhan tetap berkati dengan begitu banyak gereja-gereja lokal yang dibuka. Connect Group adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Nah, ini tema bulan ini, Regeneration and Discipleship. Tadi yang seperti Dian bagiin, Regeneration and pemuritan gitu ya. Nah, untuk CG kita semua tiap hari itu ada. Jadi kalau teman-teman punya teman yang belum ikut komunitas, welcome untuk ajak. Jadi setiap hari kita saya hanya liburnya di Senin, boleh Senin juga ada. Mau liburnya Minggu sekalipun juga ada CG gitu ya. Jadi full dari Senin sampai Minggu itu kita ada CG. Ada yang onsite, ada yang online. Jadi welcome kalau punya teman-teman yang belum ikut CG, boleh banget diajak. Untuk Sunday service kita ada secara online juga. Kita ada masuk ke Sunday service, kita bisa lihat ada GMS New York, Philadelphia, Austin, Atlanta, Scranton, Tampa, dan Toronto. Jadi welcome banget teman-teman kalau mau join secara online, kalau jauh gitu dari tempat tinggalnya teman-teman. Lalu untuk aplikasi ada yang belum download, welcome untuk di-download secara iPhone sebelah kiri dan Android sebelah kanan. God bless. Ada yang mau mulai sharing lebih dulu berkaitan dengan discipleship and tadi yang Dian bagiin, boleh. Kalau ada yang berkat Tuhan yang mau teman-teman bagi, boleh juga boleh. Ada yang mau bagiin sesuatu? Mulai dulu. Apa mata saya salah? Tadi saya lihat Vivi angkat tangan ya. Apa salah mata saya? Halo Ciute, aku sharing deh. Tadi Boleh. sih benernya tamu. Oh bener. Iya, yang mau sharing. Oke. Oh iya, thank you Kadian, thank you Ciute, thank you Kadian sharing firmannya, udah nyempetin waktu ke CG 11 ATL 11. Iya, temanya berhubungan dengan generasi ya, dengan anaknya. Jadi tadi pas lagi Kadian lagi sharing, aku tiba-tiba keinget waktu ini kegiatan apa salah ya? Di sini kali ya. Iya. Jadi pas tadi Kadian lagi sharing, aku ingat waktu anakku Ocin waktu itu dia pernah bilang, papi kemarin tuh aku tuh ujian tuh nggak bisa, dia bilang. Dia belajar pun tetap nggak bisa. Terus akhirnya dia dapat kayak ujian ulangan gitulah. Terus dia berdoa, dia minta sama Tuhan, dia bilang, puji Tuhan, dia bilang dia bisa. Itu pertama kali aku dengar dia ngomong puji Tuhan gitu. Kayaknya gimana kita sebagai orang tua tuh hati happy banget loh. Sederhana anak kita cuma bilang puji Tuhan, dan sederhana kita lihat perilaku dia mengandalkan Tuhan. Nah, kalau aku coba kilas balik, aku lihat kehidupan pribadi aku, ya ini hanya aku yang rasa ya. Jadi aku juga mencerminkan kehidupan aku yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan pribadi aku tiap hari. Seperti yang tadi Ciuta bilang, memang kita pun nggak sempurna lah, kehidupan kita pasti ada salahnya sekali-sekali. Mungkin kayak kita sekali ada ngomel mungkin gitu ya. Tapi ketika kita sebagai orang tua, kita mencerminkan kehidupan kita hidup di dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Terus sesekali aku ada sempilkan cerita kalau aku tuh kesaksian kayak gitulah. Jadi itu bisa kita secara langsung tuh mentransfer kehidupan rohani kita loh kepada anak kita. Nah itu yang aku rasain, dan puji Tuhan banget. Aku mau kesaksian singkatnya aja. Anakku Ocin kemarin udah pelayanan di CG online, meskipun online ya, di CG anak-anak, CG AOG, dia udah PAW. Jadi dari aku ajarin gitar yang bermain sederhana, biasa-biasa aja, sekarang permainan gitarnya itu jauh lebih bagus daripada aku. Dan dia puji Tuhan sudah pelayanan
Kemarin dia melayani di CG, terus dia PAW, terus aku bilang kamu terusin Ocin, jangan sampai hikmat yang Tuhan kasih ke kamu, talenta yang Tuhan kasih ke kamu sia-siain. Jadi tetap kamu pelayanan gitu loh. Jadi aku puji Tuhan banget, Tuhan taruh sesuatu di dalam keluarga kecil aku ini, bahwa kehidupan dalam iman itu mengandalkan Tuhan itu sangat penting banget. Itu aja, Ci Ute, thank you. Semoga memberkati juga teman-teman yang mendengarkan. Ya, oke, thank you Yosep. Bener banget. Bener-bener, nggak harus tunggu kita sempurna kok. Ngucap syukur ya, walaupun anak cuma PAW, tapi senang dengernya gitu. Sama sih. Si Kena juga gitu kok. Kalau dia PAW langsung papinya, oke training dulu sama papi. Jadi seneng banget lah kalau denger anak itu udah bisa melayani Tuhan ya. Oke. Ada lagi yang mau sharing dari Cirika atau Ko Daud ada? Mumpung lagi yang ngomong tuh layarnya sama gitu. Adakah? Tidak. Oh ya udah. Oke, ada yang mau sharing lagi? Shalom Ko Henry. Jo mau namain sesuatu? Saya mau woro-woro. Woro-woro Oh, itu apa ya? woro-woro. Apa itu kok? Pemberitahuan. Oh, boleh. Saya mau ke New Hampshire nih, mau ketemu sama si Yosep dan Vivi. Tapi Oh, saya nggak tahu nanti apa bisa ketemu apa enggak ya. July 4 kamu kemana Yosep? Kamu ada rencana keluar atau? Kita kemana? Belum tahu Cik mau pergi ke mana. Nanti kita keep kontak aja ya. Ya, ya. Pak, jadi Vivi. gini, CUT, saya kan ngomong sama si Yosep dan Vivi. Anak saya kan di New Hampshire juga, ya kan, di deket di kotanya, ya di Somersworth kan ya. mm-mm. Nah, anak saya itu mengeluh ke saya kesepian di sana. Jadi daripada dia kesepian, cari pergaulan yang enggak, lebih baik ikut si Yosep. Hmm, Mungkin tertarik ke CG, mungkin bisa ikut CG tiap minggu. Saya bilang sama Yosep, Yosep mau nggak kamu menjangkau anak saya ini? Si Yosep bilang dia mau berdoa dulu, entah dapat wangsit dari Tuhan Yesus apa belum ya, Yosep ya. Belum dijawab, ya atau enggak? Belum. Si Yosep ngomong masih mau berdoa dulu. Udah kan, udah jawab ke Henry. Oke, nanti kita Oh udah, ketemuan. siap ya Yosep ya. Oh, siap menjangkau Siap, ya. siap. Siap. Saya bilang Minta saya bilang penyertaan sama Tuhan si sih. Yosep, Yosep kalau menginjil anak Ya. saya jangan langsung ngomong Yesus. Ajak makan-makan masakan Indo, sate atau Oh iya. sate, rawon, rendang gitu dia mau mungkin ya. Terus Ntar pelan-pelan saya yang bikin diinjili. dong. Anak saya tertarik sih. Saya sudah ngomong, oh ini ada nanti ada temennya papa eh mau mau apa ngajak kamu mungkin fellowship gitu. Terus gerejanya apa? Manggil aku sih bukan papa ya. Anak Amerika manggil aku sih langsung nama. Atau ya ini GMS ini gerejanya saya sudah kasih linknya. Oh ya ya interesting gitu. Ya mudah-mudahan nanti anak saya bisa ikut Yosep ya. Jadi nanti Yosep yang tenang mungkin kok. membimbing di sana. Nanti kita Ya, doakan ya Yosep ya, ya. tenang Ya, kok, tenang. Yosep, ya gitu ya, aja. Saya bukan sharing cuma pemberitahuan aja supaya nanti bisa didoakan nanti boleh, mungkin minggu boleh. depan mudah-mudahan bisa ketemu Yosep dan Vivi Hmm, sambil ngenalin anak saya kan kalau ngenalin langsung kan lebih enak ya. Jadi mm-mm, bisa mm-mm, tahu terus nanti selanjutnya nanti Yosep bisa apa follow up gitu loh. Ya, mm-mm, mm-mm, mm-mm. mungkin Boleh, ketemu boleh. nggak usah lama-lama dah 10-15 menit itu Mm-mm, aja asal ketemu sama Yosep mm-mm. bisa tahu oh ini Yosep ini begini ya. Terus nanti mungkin si Yosep nanti bisa follow up selanjutnya gitu. Terima Hmm, kasih. siap, siap. Tenang kok, tenang. Yosep itu ini kok, terpercaya sekali.
Oke, kita tunggu kabar baiknya nanti ya setelah kalian bertemu ya. Eh, oke, ada lagi yang mau sharing sesuatu? Ada yang mau tambahin sesuatu kah? Xiaohu lagi ramai di restoran. Lagi rame nggak? Lagi rame ya. Rame kah? Rame kah? Rame kah? Oke, nggak apa-apa. Marcella lagi di luar ya. Biasanya kalau dia on cam nggak lagi masak atau apa. Oke, berarti Akon ada mau tambahin sesuatu? Shalom semuanya. Sorry tadi aku Shalom. join di tengah-tengah sih, rada Hmm. telat. Soalnya ketiduran. Tadi aku udah rencana mau join, terus Mm-mm. habis dari laundry, terus tiba-tiba ketiduran kan. Sorry banget. Mm-mm. Tapi aku dapat beberapa poin yang sangat penting. Tadi thank you banget Kak Dian. Tadi yang satu hal yang aku dapetin, aku ada catat di sini itu em, yang Tuhan cari itu kesetiaan ya. Tadi yang teman-teman juga bilang bukan sekedar kesempurnaan. eh, Ketika kita membuka hati kita, Tuhan pasti akan menyempurnakan. Tuhan pakai eh, apa yang menjadi talenta kita, menjadi kemampuan kita, dan Dia akan pegang kendali itu. Um, jadi yang tadi aku dapetin juga adalah regenerasi temanya, dan um, regenerasi itu berbicara juga menurut aku itu adalah multiplikasi. Ya, multiplikasi di mana kita bisa berbuah, ya kita bisa menabur dan menuai. Ya, jadi ada pada saatnya kita menabur, kita bisa juga menuai, dan Tuhan itu sangat interested untuk di mana kita tuh bisa namanya berbuah juga kan. Karena itu udah ya, kita tuh sering kali di, dikatakan, ditekankan gitu kan. Tiba-tiba jadi ke-mute, Akon yang terakhir Oh kata-kata sorry, sorry kita ya benar. ditekankan iya. Pencet ya. Jadi ya yang Tuhan bilang itu berbuah ya. Jadi yang sekarang aku tiba-tiba pikiran, em, gimana caranya menjaga, maksudnya caranya kita tuh bisa menjaga api, api yang dimana tuh sudah ditanamkan. Karena aku yakin banget teman-teman, mungkin teman-teman di sini tuh udah pada tahu kan gitu, kayak kita ketika sudah memilih jalannya Kristen Kristus itu pasti ada mandat kan, ada kayak semacam amanat agung, mandat amanat agung tertinggi itu adalah memurikan memurikan bangsa-bangsa. Tapi yang seringkali yang menjadi pikiran aku pribadi adalah cara kita tuh keep up, maintain kita punya api itu kan. Um, dan yang aku singkat cerita yang aku dapatkan itulah gimana tuh cara ketika orang melihat kita, ya dia tuh melihat Kristus gitu. Dan itu adalah menurut aku sangat penting karena Paulus sendiri, Apostle Paulus, um, dia tuh berkata hidup itu adalah Kristus. Itu. Ketika kita hidup, dia um, ketika dia sudah menerima Kristus dan Tuhan um, berbicara kepada dia, Paulus, kenapa engkau membunuh orang-orang yang orang-orangku gitu kan, orang-orang pengikutku, secara aku paraphrase lah. Jadi itu ketika ada pertemuan antara Paulus dengan Tuhan, Tuhan berkata kenapa dia membunuh pengikut-pengikut Kristus, dan dari sana tuh Paulus langsung tahu ternyata Tuhan tuh berbicara langsung sama dia gitu kan. Jadi ada kayak semacam shift paradigma, ada determination dari dia tuh, dari sono tuh langsung ada determination. Nah, yang aku mau tekankan di sini, kita semua udah ada tekad, udah ketika kita sudah menerima Kristus, ketika aku menerima Kristus sudah ada determination, udah ada tekad. Di mana tuh kita tuh udah tahu ini Tuhan tuh udah jelas banget suaranya. Udah ngomong sama aku tuh, dia tuh ada Tuhan satu-satunya Tuhan yang kebenaran, yang roh dan kebenaran. Dan ketika Paulus sudah menerima itu, dia tuh udah all in gitu kan. Jadi jadi itu yang aku mau bilang. Jadi em, menerima Kristen tuh
kurang lebih seperti itu sebenarnya kalau bilang ya. Ketika kita udah jelas banget kita udah tahu ini adalah menjadi jalan ketika Tuhan mau menempatkan hidup aku sebagai uh, bejana Dia gitu. Dan yang terakhir mau aku tekankan adalah tadi yang aku dapatkan juga dari perusahaan aku ya, jadi mereka tuh sangat besar, sangat big dengan leadership. Perusahaan-perusahaan, aku yakin semua perusahaan seperti itu. Tapi ada satu moto di mana tuh dibilang satu leader itu, seorang leader itu em, tolak ukurnya tuh apa sih? Seorang leader tolak ukurnya itu bukan dari status dia, bukan dari dia punya pangkat, ya kan? Tetapi tolak ukurnya itu adalah dari action dia. Meskipun kadang-kadang kita mungkin aku punya manajer contoh ya, manajer kan dia leader otomatis. Tapi yang kita lihat itu bukan dari tolak ukurnya tuh kan sebagai dia status dia sebagai manajer. Tapi bener gak sih dia melakukannya gitu. Melakukannya dalam arti itu menjadi teladan tadi yang dia ngomongin. Eh, ya sih, kayaknya itu aja. Ya thank you banget Kak Dian. Tadi aku ada ambil catatan, ada beberapa takeaway yang aku benar-benar merasakan sangat memberkati. Terima kasih. Oke, thank you Akon untuk sharingnya. Iya bener ya, kesetiaan itu juga include. Oke, ada lagi yang mau sharing? Ada? Kamu tadi udah unmute terus mute lagi, Jo. Ngomong sesuatu nggak? Udah. Iya, ya. Oke. Thank you Kak Dian ya udah sharing firmannya. Tadi saya sempat berpikir sih tentang pemuritan. Pemuritan itu sebenarnya penting banget ya. Karena di dalam pemuritan itu kita bisa bertumbuh ya. Tanpa pemuritan kita itu nggak akan bertumbuh sih sebenarnya ya. Jadi pemuritan sangat penting karena membuktikan bahwa di dalam pemuritan itu ada pertumbuhan ya. Terus juga saya melihatnya bahwa Yesus waktu dia turun ke bumi, waktu sebelum dia melayani, dia tuh diawalinya adalah mencari murid. Ya kan? Itu kita lihat mungkin di Matius 4 ya, ayat 18-an lah. Ya waktu Yesus ke Danau Galilea, dia mencari 2 muridnya gitu ya. Saya waktu itu pernah baca begitu. Ya, jadi Yesus juga menampakkan diri itu semuanya tuh kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 21 lah ya. Jadi sebenarnya itu bicara tentang pemuritan gitu ya. Bahwa Yesus itu memberi pesan juga di ayat Matius 28 ya, yang bicara tentang apa? Pergilah jadi sebuah bangsa muridku, ya kan? Baptislah mereka dalam nama Bapa ya dan Anak Roh Kudus ya, ajarkan mereka melakukan segala tentang sesuatu yang kuperintahkan kepadamu ya. Nah, jadi sebenarnya tugas kita sebagai pemuritan adalah ya untuk pemuritan itu adalah perintah sebenarnya. Ya, perintah dari Tuhan. Ya, Yesus itu menjadikan teladan, dia tuh memulai pelayanannya tuh dengan mencari murid. Bahkan di akhir pelayanannya, ya Yesus itu apa? Di akhir pelayanannya memberi pesan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga di ayat Matius 28. Enggak. Jadi murid itu sebenarnya sebagai generasi penerus, ya. Kenapa kita perlu namanya memuridkan atau pemuritan? Karena di dalam janji Tuhan, ya, kita tahu bahwa visi dari Tuhan itu, pekerjaan Tuhan itu yang Tuhan berikan ke dalam kita itu jauh lebih panjang daripada usia kita. Ngerti nggak? Jadi kenapa kita perlu namanya penerus generasi? Umur kita terbatas, tapi janji Tuhan, visi Tuhan itu nggak terbatas. Ya, mungkin hidup kita cuma sampai 70-80 tahun udah nggak ada, tapi visi Tuhan tuh gimana caranya menggerakkan visi? Ya, itu yang namanya legacy, ya kan, pewaris. Ya, kita harus mewariskan apa yang kita bangun selama ini untuk meneruskan ke generasi apa yang visi Tuhan yang Tuhan akan kita lakukan gitu. Ya, makanya kita penting banget pemuritan. Pemuritan itu adalah bukti bahwa setiap kita itu melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Ya, dalam pemuritan kita bisa bertumbuh. Tanpa pemuritan itu terus terang bukan nggak ada sangat lambat, ya.
Jadi pemuritan itu penting banget karena pemuritan itu membuat kita tuh mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita dalam hidup kita. Ya, apa yang jadi kekuatan kita, apa yang harus kita lakukan. Terus terang saya secara pribadi, kalau saya bicara dimuridin, ya saya dimuridin, saya juga bingung ya. Ya dimuridin lah ya, gitu ya. Saya juga dimuridin gitu. Makanya saya juga harus memuridkan. Ya generasi itu harus ada. Ya saya nggak bisa nggak memuridkan karena kenapa penting banget pemuritan itu. Ya saya juga tahu kapasitas saya sebagai seorang pemimpin juga terbatas, ya kan? Makanya saya perlu memuridkan misalnya Kadian, saya perlu memuridkan Yosef dan sebagainya supaya apa? Meneruskan generasi legasi pewaris ini untuk kepada anak cucu kita sampai terus-terusnya, ya. Jadi apa yang disampaikan Tuhan itu harus disampaikan sampai generasi anak cucu kita. Kalau kita nggak ada pemuritan, itu nggak akan terjadi, teman-teman. Makanya penting banget namanya pemuritan. Makanya saya lihat teladan Yesus. Yesus itu melakukan semuanya dengan murid. Ya, ketika dia diawali dengan mencari murid, 2 orang, ya kan? Kalau nggak salah di mana ya? Coba saya baca. Itu di Matius 4 ayat 18 ya. Dan ketika Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat 2 orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menemukan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata pada mereka, "Marilah ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi ke sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara lagi, yaitu Yakobus dan Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedius sedang membereskan jalannya di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggal perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Artinya apa? Yesus mencari murid, ya kan? Pada saat waktu Yesus mencari murid, Yesus pergi pun, ya terakhir kalinya pesan kepada murid-muridnya, pergilah jadi semua bangsa muridku. Jadi murid itu adalah perintah Tuhan, ya. Jadi kalau teman-teman yang hari ini belum merasakan dimuridkan, tolong ya, ya siapkan waktu nanti, ya siapkan waktu, siapkan hati, dan ya kita nanti akan coba memuridkan gitu ya. Karena kita nggak akan kuat ya kalau kita cuma ngandalin cuman CG setiap minggu begini, nggak bisa gitu ya. Apalagi kita cuma ngandalin ibadah gitu, itu nggak bisa. Karena gini, yang tahu untuk pertumbuhan kita itu bukan hanya di kita secara CG begini. Mungkin kalau secara onsite mungkin kita bisa ketemu beberapa orang, tetapi pemuritan itu lebih dalam lagi. Ya, kita akan bisa lebih mengenal satu pribadi orang, bagaimana dia bertumbuh secara rohani, ya apa yang dialamin, apa yang dia hidupnya seperti apa, itu yang kita bisa tahu gitu. Ya, jadi pemuritan itu penting banget. Itu aja saya mau bagiin sih. Thank you Jo. Oke, ada lagi mungkin Ko Yohanes ada sesuatu yang mau disampaikan? Adakah? Nggak ada ya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing? Oh, itu celananya udah kelihatan tuh, celananya udah balik ya. Oke, ada yang mau teman-teman sharing lagi? Kalau nggak kita bisa masuk ke sesi doa. Adakah? Nggak ada? Oke, sesi doa ada yang mau didoakan teman-teman. Tadi Lili ada info saya minta didoain, dia mau buka usaha pengiriman dari dari US ke Indo ke US. Itu dia minta tolong didoain gitu ya. Biar berjalan dengan baik lah, dia bilang gitu. Dia titip doa itu, jadi saya akan taruh di chat. Ada lagi yang mau didoakan teman-teman? Ute. Yuk, Kirika gimana? Ya, Ci, aku mau titip doain, tapi bukan buat aku, buat temen aku, sahabat aku yang ada di Jakarta. Jadi aku ada sahabat, sebetulnya ini suami istri sih, tapi ini yang istrinya saat ini baru kira-kira 3 mingguan lah ya, hampir 1 bulan ini. Dia baru kena leukemia, Ci. Jadi aku mungkin
minta support. Kalau boleh kita ya nanti termasuk ya aku juga kita akan ngedoain, bantu doa untuk ya proses dia karena minggu kemarin ini dia baru mulai kemoterapi yang pertama. Jadi ini cobaan yang lumayan cukup berat lah ya buat dia karena anak-anaknya masih kecil. Yang satu itu SD ya, Mas dua-duanya SD. Jadi cewek sama cowok gitu. Nah, jadi dia bener-bener dari tadinya dia kerja segala macam, terus dia sempat tour leader juga kan. Sekarang hanya di rumah sakit dan ya akan menjalani proses ini karena ini bener-bener apa ya mendadak sekali gitu baru ketahuan kalau dia ternyata kena leukemia. Jadi makanya aku doa itu aja. Buat Boleh, teman boleh. aku namanya Namanya, Yohan. namanya siapa? Yohan. Oh, Yohan. Oke. Ya, thank you Ci. Iya, ya Cirika. Ada lagi teman-teman? Si Samuel tuh main nggak join ya dia, lagi sibuk kali di resto ya. Ada lagi? Kalau nggak ada berarti 2 ini aja ya. Sama kita. Oke. Untuk usahanya Lily dari USA ke Indo dan sebaliknya dari Indo ke US, aku meminta tolong Akon dong yang doain. Akon bisa? Oke, siap, C. Ntar aku tulis ya. Untuk doa sahabatnya Cirika yang namanya Yowan yang lagi sakit. Nah, kebetulan tuh pas banget. Aku minta tolong Vivi ya, Vi. Aku taruh di chat ya. Nah, satu lagi aku mau tambahin doain untuk pejuang surat. Untuk pejuang surat ini aku meminta tolong Jo ya Jo, doain ya Jo. Nanti doa tutup, doa berkat, aku minta tolong Yosep. Oke, aku taruh di chat. Oke. Yuk kita sama-sama satukan hati, dimulai dari Akon dulu ya. Mari kita satukan hati. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatannya hari ini, di mana kami sangat bersyukur sekali bisa kembali disatukan dan bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Tuhan kami mau berdoa khususnya untuk Lily Tuhan, di mana beliau yang sudah rindu untuk memiliki usaha, membuka usaha sendiri Tuhan. Dan usaha ini adalah usaha pengiriman barang dari US Indonesia dan Indonesia ke US. Tuhan, kami tahu Engkau punya rencana yang indah dalam hidup Lili Tuhan. Engkau memiliki masa depan yang sangat indah dan Engkaulah yang sudah tahu akan segala sesuatunya Tuhan. Dan kami mau serahkan Lili ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan apapun situasi, dengan apapun keputusannya Tuhan, dengan apapun pertimbangannya, dan mungkin juga ada proses-proses operations dan decision makingnya apapun itu Tuhan, Engkau sertai Lili Tuhan, berikan dia hikmat kebijaksanaan Tuhan, hati yang terus ingin tidak hanya ingin bisa untuk improve di dalam kehidupannya, baik secara financial apapun itu, tapi juga memiliki hati yang selalu setia di dalam hidupnya Tuhan denganmu. Dan kami tahu ketika kami sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan, di mana kami sudah terlibat dalam pelebaran pekerjaan-Mu, dalam kerajaan-Mu, Engkau pula yang akan memberikan kami Tuhan, menambahkan apa-apa yang sudah menjadi kerinduan kami. Engkau pula yang akan menjawab doa-doa kami Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, kalau Engkau tidak adalah Tuhan yang hidup, Engkau adalah Tuhan yang bekerja. Dan kami tahu Tuhan, Lili sudah memiliki rasa kerinduan ini Tuhan, dan Engkaulah saja yang berbicara kepada dia Tuhan. Berikan dia lagi Tuhan kreativitas, talenta apapun itu yang bisa menjadi aset Tuhan, aset di dalam melakukan pekerjaanmu, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaanmu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sudah mempunyai future, sudah mempunyai
um, um, apa yang menjadi bagian yang terbaik daripada Lily Tuhan, dan kami serahkan Lily ke dalam tangan. Kiranya Engkau terus pelihara Lily dimanapun dia berada dalam karirnya Tuhan pada saat ini, di dalam kehidupan personalnya Tuhan, dengan juga kehidupan keluarganya Tuhan, orang-orang yang dicintainya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, dia bisa terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih atas hadirat-Mu yang indah Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Engkau ya Bapa. Tuhan, layakan kami Tuhan saat ini. Kami mau berdoa untuk Yohan Tuhan yang ada di Indonesia saat ini. Engkau tahu Tuhan kondisinya saat ini. Hanya Engkau yang tahu Tuhan apa yang sedang dia rasakan saat ini ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk Yohan Tuhan saat ini. Kami mau menumpang tangan Tuhan untuk dia ya Bapa. Tuhan, berikan dia kekuatan, berikan dia penghiburan Tuhan saat ini ya Bapa. Kami perkatakan Tuhan, segala sakit penyakit, kuasa sakit penyakit Tuhan, leukemia atau dalam bentuk apapun Tuhan yang ada di tubuhnya saat ini Tuhan, Engkau cabut, Engkau angkat Tuhan, sampai ke akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Engkau pemilik Tuhan segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau pemilik Tuhan semua apapun yang ada dalam diri kami ya Bapa, sampai ke organ tubuh kami pun Tuhan, Engkau yang menciptakan ya Bapa. Engkau juga Tuhan yang akan menyempurnakan ya Bapa. Tuhan, saat ini jika Yohan dalam menjalani perawatan Tuhan, ke rumah sakit atau apapun yang sedang saat ini dia jalani Tuhan, kiranya Engkau berikan juga Tuhan kekuatan Tuhan bagi tubuhnya ya Bapa untuk menjalani setiap terapi-terapi yang ada ya Bapa. Engkau kuduskan setiap obat-obat yang masuk ke dalam tubuhnya. Engkau kuduskan juga Tuhan setiap dokter-dokter Tuhan yang menangani sakitnya ini ya Bapa. Tuhan, terutama juga kami mau serahkan Tuhan kedua anaknya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang menjaga mereka Tuhan, Engkau memberikan penghiburan bagi mereka ya Bapa. Dan juga untuk suaminya Kau berikan kekuatan Bapa. Kau pulihkan rumah tangga mereka ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat segala sesuatu ini ya Bapa, biarlah membuat Yohan dan keluarganya semakin dekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya, keuangannya juga Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan dia saat ini Tuhan, Engkau yang mencukupinya ya Bapa. Kami serahkan Tuhan Yohan, anak-anaknya dan suaminya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Haleluya. Amin. Bapa surga Tuhan, kami saat ini Tuhan mau bersatu hati ya Tuhan buat setiap teman-teman kami yang ada di Amerika yang sedang memperjuangkan setiap berkas dan proses imigrasi yang sedang berjalan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, minta campur tangan Tuhan, dan Tuhan juga akan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Berikan hikmat Tuhan dan belas kasihan pada setiap petugas Tuhan, bakal petugas-petugas imigrasi Tuhan, agar mereka bisa melihat permohonan-permohonan ini Tuhan boleh disetujui dengan keadilan yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga akan memberikan perlindungan Tuhan pada setiap teman-teman yang sedang diproses ini Tuhan, dan juga kelancaran setiap proses nanti ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami kuasa-Mu yang bekerja, kuasa-Mu ya Tuhan yang akan memberikan kelancaran ya Tuhan dari setiap proses yang ada Tuhan. Tuhan, kami percaya juga Tuhan yang Kau juga yang akan percayakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang juga Kau berikan setiap kekuatan atau ketabahan ya Tuhan dalam pengharapan teguh dalam setiap proses-proses yang sedang ditunggu ini Tuhan. Dan biarkan juga mereka jangan pernah berpikiran negatif Tuhan, dan kami tetap percaya pegang teguh bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Dan nama percaya Tuhan, ketika mereka ada di Amerika, kami percaya juga Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga menyerahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu yang sedang berjuang ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, baik dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam apapun yang mereka kerjakan. Kau lindungi Tuhan, Kau tuntut setiap mereka dan kuasa dari Yesus. Dan kami percaya perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan, karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, biarkanlah mereka Tuhan bisa memuliakan nama Engkau. Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Kau sanggup membuka jalan, dan kami percaya Tuhan bahwa jalan-Mu Tuhan itu adalah jalan yang adil Tuhan, jalan yang benar ya Tuhan. Bahwa janji-Mu adalah janji yang pasti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan dalam proses setiap mereka Tuhan, dalam proses imigrasi ini Tuhan, dari berbagai macam, dari mungkin asilum apapun ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus yang bisa syukur, haleluya, amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, kakinya bangun, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Bapak atas kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas CG yang sudah berlangsung. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu Tuhan, generasi yang harus kami hidupi ya Tuhan, yang harus kami wariskan iman kepercayaan terhadap Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, kami mampu Tuhan menjalankannya. Kami bisa Tuhan untuk mewariskan iman kepada anak cucu kami Tuhan, kepada generasi kami berikutnya Tuhan. Kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu sore hari ini Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan, atas apapun yang sudah kami terima sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, semua kebaikan-Mu ini Tuhan selalu hidup di dalam diri kami, sehingga kasih-Mu senantiasa dapat kami sebarkan, dapat kami bagikan kepada orang yang kami temui Tuhan. Kami minta Tuhan dan kami mohon berkat-Mu yang berlimpah Tuhan untuk Kojo dan Ciute Tuhan, untuk Ko Henry, Ko Xiaohu, Kadian, Ko Akon, Marcella, Ko Yohanes, Ko Daud, Cirika, Cireni. Kami percaya Tuhan, semua yang hadir di dalam CG ini Tuhan, anak kami juga Ocin, Vivi, kami percaya Tuhan, semua Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan hati yang penuh dengan kasih yang hidup di dalam Engkau, sehingga kami dapat terus ingat akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami dapat mempergunakannya juga di dalam kehidupan kami untuk sesama kami Tuhan. Mari kita sama-sama yang percaya, angkat kedua tangan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita semua, mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sama-sama yang percaya mengatakan haleluya. Amin.